Shalom. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita satu hati berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau Allah Bapa yang Maha Pelindung bagi kami. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini Tuhan Engkau masih menuntun setiap langkah kami, sehingga kami bisa hadir di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun juga Tuhan. Tutup bungkus setiap hati dan pikiran kami Tuhan, ruangan ini Tuhan, dari atas bawah muka belakang Tuhan. Kuasai dengan kuasa darah-Mu Yesus, dengan kuasa dalam-Mu Tuhan Engkau bisa mengalir di tempat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku
bersorak-sorai dan bersuka cita dalam Tuhan, katakan haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita.
Kalau dulu biasanya itu sore itu yang ramai, sekarang siang yang ramai. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi pagi saya sudah berbicara tentang bagaimana pelayanan Tuhan Yesus ketika dia pergi ke Samaria, ya. Dan saat ini saya akan melanjutkan. Kalau tadi saya sudah berbicara tentang 4 poin, saya ringkas begitu saja supaya kita bisa langsung nanti ke poin ke-5, ke-6, dan ke-7. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Kalau tadi sudah bahas sampai 20 sampai 26, ya. Di mana kita lihat bahwa di sini kita lihat Yesus pergi ke Samaria, ya. Dia pergi ke Samaria, lalu dia bertemu, saya ringkas saja dari ayat 1 sampai ke 26. Dia bertemu dengan seorang Samaria, seorang wanita di sumur, ya, itu jam 12 siang. Ya, jadi saya sudah bahas tadi bagaimana tempat dan waktunya di sana, bagaimana perikop ini menyatakan seorang perempuan ini di siang bolong pergi menimba air. Padahal sebenarnya kalau kita biasanya menimba air itu biasanya di pagi hari dan di sore hari. Tapi kenapa perempuan ini menimba air, mengambil air di siang bolong panas-panas, jam 12 lagi, terik matahari, ya. Apalagi itu di Padang nih, ya, panas. Ya. Kenapa? Ya, kayak saya katakan tadi, kenapa perempuan ini mau melakukan kegiatannya di siang hari? Padahal ibu-ibu biasanya melakukan kegiatannya untuk dimasak di dapur, ya biasanya di pagi hari dan di sore hari. Nah, karena di situ dikatakan bahwa perempuan ini memang dikatakan sampai nanti ayat selanjutnya dia mempunyai 5 suami, ya. Dia mempunyai 5 suami, dan suami yang tinggal sama dia sekarang itu bukan suaminya. Nah, ketika saat itu Yesus di dalam keletihannya, di dalam kehausannya, dia lewat dan mampir. Disitulah ada seorang perempuan itu. Nah, di saat itulah Yesus datang kepada dia meminta air karena dia letih, dia kehausan. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, di sini kita tahu ada tahap perkenalan Tuhan Yesus. Saya ringkas perkenalan Tuhan Yesus kepada perempuan ini. Dia punya satu tahap perkenalan antara Yesus dan perempuan ini, di mana perempuan ini juga dikatakan mempertanyakan mengapa Yesus ini, mengapa orang Yahudi ini mau berbincang-bincang, mau bercakap-cakap dengan seorang Samaria. Mengapa orang Yahudi mau bergaul dengan orang Samaria? Mengapa Yesus orang Yahudi itu bisa mau meminta air kepada orang Samaria? Perempuan ini mempertanyakan. Nah, di dalam hal ini kita tahu kekasih-kasih Tuhan bahwa orang Yahudi ini sangat tidak senang pada orang Samaria. Karena kenapa orang Samaria ini kawin campur? Nah, kekasih-kasih Tuhan di sini wanita Samaria ini menjawab. Selanjutnya kita lihat di tahap ayat ke-10 dan sampai 15. Di sini ada tahap-tahap bagaimana di dalam keberdosaan orang Samaria ini Yesus mau bersahabat. Jadi kadang-kadang kita tidak mau bersahabat dengan orang yang berdosa. Di dalam tahap ini ketika Yesus memperkenalkan dirinya, Tuhan tidak memperkenalkan dirinya kepada perempuan Samaria. Aku ini Nabi, aku ini Yesus, aku ini Tuhan. Tidak. Tapi dari perkataan, dari ungkapan apa yang disampaikan Yesus, orang Samaria ini, perempuan ini mengetahui. Makanya saya katakan tadi pagi, orang bisa menilai kita dari percakapan kita, dari ungkapan kita, dari kasih kita, dari perilaku kita. Orang tahu benar ini adalah orang Kristen. Dia punya karakter Kristus. Tanpa kita kasih tahu gini, aku ini lo orang Kristen, aku ini lo tahu mengasihi Tuhan luar biasa. Tidak henti-hentinya doa 24 jam. Tidak perlu. Tuhan Yesus tidak berkata demikian kepada orang Samaria, tapi dia menunjukkan kasih. Dia tidak berkata kepada orang Samaria ini, hei, kamu ini orang berdosa, suamimu itu 5 di sana. Justru karena
Yesus ini berkata kepada orang Samaria ini, perempuan ini, berikan aku air. Lalu dia berkata bahwa air yang engkau minum ini, air yang akan membuat kamu haus lagi. Tapi aku akan memberikan kepadamu air hidup. Air hidup itu kamu tidak akan mengalami kehausan lagi. Lalu perempuan ini berkata, aku mau, apa air hidup itu? Lalu Tuhan berkata kepadanya, panggillah suami. Lalu dia berkata apa? Aku tidak punya suami. Lalu Yesus berkata, aku tahu ungkapanmu, perkataanmu itu benar. Kamu tidak punya suami. Karena yang di rumah itu bukan suamimu. Disinilah mulai tergerak hati orang Samaria perempuan ini. Tuhan tidak menenjelanjangi kesalahannya. Tuhan tidak berkata kamu ini pun semua jam ini kamu lakukan begini. Tapi kita lihat apa yang dilakukan perempuan Samaria ini. Dia menghindari orang-orang. Biasanya kalau ibu-ibu menimba air setiap pagi di sumur, benar? Mungkin dia di rumah. Kenapa? Dia menghindari gosip. Dia menghindari omelan. Dia menghindari perkataan. Dia menghindari hinaan. Benar kan? Biasanya gitu. Ibu-ibu biasanya gini. Kalau biasanya itu dia itu pasar, macam seperti di TV-TV itulah. Suami-suami takut istri yang tersolimi, gitu, macam-macam begitu. Jadi biasanya kalau kita lihat seperti di film-film ini, kalau kita lihat gerobak, terus orang baru keluar dari pintu, ibu, kilo, kan ngata-ngata itu, sehingga ibu ini merasa dirinya ini terhina, sehingga dia itu melakukan kegiatannya ke saat tidak ada orang lain. Dia menghindari di sekitarnya karena di sekitarnya merasa benar, karena di sekitarnya menyalahkan terus, karena di sekitarnya tidak memberikan dukungan, karena di sekitarnya mengatakan dia itu orang berdosa dan saya ini orang benar, tidak perlu saya berikan dukungan kepadanya, harus saya olok-olokkan dia. Yang ada kan begitu. Tapi di saat itu kita lihat Bapak Ibu, di saat siang hari itu Yesus datang ke sana kepadanya. Yesus melihat dan Yesus memperkenalkan diri kepadanya. Lalu Yesus menuju tahap persahabatan kepada perempuan ini. Sekalipun kalau dikatakan dulu perempuan apalagi di siang hari bertemu dengan laki-laki di zaman Yahudi itu tidak boleh. Tapi Yesus mau bersahabat dengan orang berdosa ini. Dia memperkenalkan dirinya bukan dengan saya ini Yesus, tapi dia memperkenalkan dirinya dengan perkataan, dengan kasih, dengan ucapan yang bisa membangun. Kalau kita mengatakan ungkapan-ungkapan yang bisa membangun, tanpa pun kita mengatakan kamu itu, dia pun akan menilai begini tak. Begini tak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Begini tak orang-orang Kristen itu. Tanpa kamu bilang percaya Tuhan, dia bisa pun datang sendiri percaya kepada Tuhan. Nah di sini dalam hal ini ada hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mau persahabatan dengan perempuan ini. Ya. Lalu kalau kita lihat di sana ada syarat-syarat yang lebih dalam di sini. Syarat-syarat dalam persahabatan itu, Yesus mulai membuka dosa dari wanita tersebut. Karena dikatakan yang wanita ini hidup dalam perzinahan, merasa karena dirinya sudah mulai diketahui kehidupannya, maka di sini wanita tersebut mengetahui, dia ini adalah nabi. Dia ini adalah salah satu nabi. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan. Lalu pertanyaan di ayat 20-26. Ini saya bahas tadi sampai ayat 26. Dan di sini kita lihat bagaimana pertanyaan dan jawaban yang mengarah pada identitas Tuhan Yesus. Ya. Kita buka di ayat selanjutnya. Tadi sampai ayat 26. Sekarang ayat 27 sampai 29. Tadi pagi saya bahas sampai ayat 26. Nah, Bapak Ibu, Yohanes 4 ayat 27 sampai 29. Dikatakan di sini,
Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ya. Jadi di sini kita lihat Yesus itu tidak memperkenalkan dirinya seorang nabi, seorang Kristus, tidak. Tapi dengan ucapan apa yang diperkatakan Yesus, perempuan berdosa ini memahami bahwa dia adalah Yesus. Kita nggak perlu mengatakan bahwa kita ini orang benar, kita ini orang yang paling hebat. Tapi dengan ungkapan, perkataan, tingkah laku kita, orang bisa menilai kok orang itu orang benar tanpa Anda berkata saya ini orang benar. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di sini ketika di ayat 27 sampai 29 ini Yesus menawarkan, ya. Jadi di sini kita lihat sahabat Yesus ini, ya. Yesus ini menawarkan kepada perempuan ini menawarkan dia sebagai sahabat. Mana ada orang yang mau bersahabat dengan orang berdosa? Makanya kan kadang-kadang kan saya tadi katakan, dimanapun orang tua pun atau siapapun, pasti orang tua katakan, jangan dekat-dekat kepada orang itu tidak benar, orang tidak baik. Toh Tuhan datang bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa. Kalau kita merasa benar, apa salahnya kalau kita bisa berkata, menunjukkan kepada orang yang berdosa itu? Mana tahu dengan perkataan kita dia berubah. Nah kalau kita menjauhi dia, apakah dia berubah? Itu kan kesalahan kita juga. Padahal kita ini tahu, kita ini adalah seorang yang percaya kepada Yesus. Maka kita wajib mengabarkan Injil itu. Tapi sekarang itu jangankan gitu, di dalam gereja aja. Orang yang tidak dikenal aja masuk di dalam gereja dimusuhi. Itu perampok, jangan-jangan itu apa, jangan-jangan itu. Sudah menghakimi. Saya pernah dengar cerita Pak Max. Ketika dia minta bantuan di dalam pergi ke gereja dekat, orang gereja tidak mau menerima. Orang yang tidak mengenal Tuhan malah itu yang membantu dia. Seorang satpam yang tidak percaya Tuhan itu malah yang membantu. Bayangkan seperti itu. Orang-orang satu gereja itu sudah satu dominasi. Kalau kamu tidak ada kartu gini-gini gak dibantu, kalau kamu gak dibantu, gereja itu adalah menolong oleh siapapun. Dia mau dari mana, gak punya kartu ke gereja apa macam-macam lagi itu. Kayak saya katakan di GKS siapapun itu. Kalau kita bisa membantu, silakan kita bantu. Nggak usah tanya, oh kamu dari mana? Maksud kamu dari gini gereja, aku dari GB gini. Nggak perlu. Karena Tuhan juga nggak bertanya demikian nanti kok. Kamu di gereja mana kemarin itu? Enggak. Yang penting kamu percaya Yesus. Tapi sekarang kan sudah dikelompok-kelompokkan yang begitu. Kembali hal-hal tersebut. Banyak Bapak Ibu, jangan salah. Orang yang percaya Kristus, malah orang itu yang selalu menghakimi. Orang itu yang selalu curiga terus. Saya kasih contoh lah. Kalau ada orang kita nggak kenal masuk ke sini, jangankan Bapak Ibu, pelayan-pelayan Tuhan pasti gini, siapa itu? Bayangkanlah. Tadi bilang, lumpuh, nggak ngerti, dia pergi pakai balik. Siapa itu? Tanya, kepo. Tanya siapa itu? Saya bilang, ini orang ini. Aduh, kok tanya terus. Ya namanya orang datang ke gereja ingin beribadah. Maksud tanya siapa itu? Ya datang aja, Bu, selamat datang, Pak, selamat datang, disalam. Ya tuh, oh siapa itu? Kayak itu loh. Jangan-jangan udah ada di dalam hati hal-hal yang memang udah nggak benar. Jangan-jangan orang ini, jangan-jangan orang ini. Itu. Siapa yang melakukan? Sorry, orang yang percaya. Makanya kenapa orang berkata Tuhan Yesus itu selalu datang ke tempat orang-orang perkumpulan orang-orang berdosa. Karena itu yang perlu diselamatkan. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah di sini kita sudah benar. Ya untuk apa? Kita sudah mengerti ke Tuhan.
juga justru tugas kita untuk membenarkan mereka. Kenapa dikatakan Tuhan Yesus itu, kenapa biasanya dikatakan kenapa dia langsung lewat ke Samaria? Sebenarnya itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena dikatakan sama seperti ini, saya seorang hamba Tuhan, saya katakan tadi pagi, itu saya ini mau ke mana ya? Mau ke Dumdoro lah, ke Dumdoro, saya katakan tadi. Nah, walaupun udah tutup sekarang itu, ke Dumdoro. Ya kalau saya ke Dumdoro itu, saya lewat Islamic Center, lewat jarak Doli itu lebih dekat toh. Daripada saya harus lewat Darmula kita muter. Ya. Nah, di sini itu orang Yahudi ini tidak mau lewat itu. Karena ini orang-orang nggak benar mereka anggap. Nah, karena itu harus memutar. Tapi Yesus tidak mau. Sekalipun dikatakan dia orang Samaria karena dihujat karena dia ke sana, Yesus tahu bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk kita semua. Benar? Enggak ada. Justru Tuhan menunjukkan itu. Justru di sini saya mau lewat, saya mau mampir, saya mau lihat orang berdosa. Dan bertemulah perempuan ini. Dan perempuan inilah dalam perkataannya ketika dia sampai di lingkungan yang menghina dia. Lalu dia berkata, sepertinya di sana aku ketemu seorang nabi. Dia tahu segala sesuatu apa yang aku lakukan. Dia tahu aku punya 5 suami dan sekarang ada pun di dalam rumah itu bukan suamiku. Dia bercerita. Dia kesaksian. Penginjilan itu pun melalui kesaksian. Dia bersaksi dan orang-orang bertobat. Coba kalau kita itu nggak lewat Yesus, nggak lewat Samaria. Sama seperti kita. Tadi saya katakan juga. Ya, di dalam ini, rumah saya di sini. Orang nggak senang saya di sini. Dia mau ke pasar di sini. Tapi dia mau ke pasar 300 meter nggak lewat depan rumah. Dia muter 2 kilo untuk ke pasar sini untuk menghindari saya. Kenapa? Karena penjengkelan tadi itu di dalam hatinya. Dia mau berputar, tapi Tuhan Yesus tidak mau loh. Tidak mau. Sekalipun dikatakan, jangan lewat itu orang itu benci, jangan lewat ke situ, jauh. Tuhan katakan, aku mau. Jangan. Putar aja. Kok masalah menit kelihatan orang itu masalah. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Sekalipun dia dihujat, sekalipun dia dianggap orang yang gak benar datang kepada orang Samaria, Yesus tetap lewat tempat orang Samaria. Karena di sini orang-orang butuh pertobatan. Tapi kita kadang-kadang banyak menghindari hal tersebut. Ya, merasa sudahlah. Dia juga udah sampai, biarlah. Kalau memang tugas kita bisa menyampaikan, tidak usah penginjilan yang aneh-aneh lah. Dalam nama Yesus kamu percaya Yesus, itu mungkin. Tapi yang katakan dalam Yesus katakan dalam ungkapan perkataan Yesus, dalam apa kita sehari-hari, orang bisa tahu karakter Yesus dalam hidup kita, dan orang pun mau mengenal Yesus. Jadi jangan aneh-aneh. Enggak mesti harus tumpang tangan pertobatan terjadi, enggak mesti. Tuhan punya berbagai macam cara untuk memakai setiap kita, benar? Ada orang yang nggak tahu apa-apa, tidak mengerti firman, tapi dengan kesaksiannya, dengan ungkapan hatinya, dengan cara dia berbicara, dengan menunjukkan kasih, orang mau bisa menerima Kristus. Amin. Jadi nggak perlu aneh. Kekasih Tuhan di sini kita lihat. Makanya di sini setelah ada instruksi kedatangan para murid, maka diceritakan bahwa wanita yang menjadi sahabat Yesus itu menjadi sekarang orang yang menceritakan pertemuannya dengan Kristus. Ya. Kegembiraan perempuan Samaria ini, dia mengerti kenapa dia bergembira. Dia mengerti suatu kebenaran di sini. Memberikan dia suatu sukacita yang luar biasa ketika Yesus berbicara dengan dia. Ada tadi itu yang mengganjal di dalam dirinya. Hal-hal yang mengganjal itu dia keluarkan. Karena
ada yang mengangkat dia, ada yang memberikan dia semangat, ada yang memberikan dia motivasi di dalam hal sekalipun di sekelilingnya menzolimi dia, sekalipun di sekelilingnya mengata-ngatai dia. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, ada ungkapan-ungkapan yang menggairahkan hidupnya. Benar? Ada ungkapan-ungkapan yang disampaikan Yesus sehingga dia semangat lagi, sehingga dia bersukacita, dia tahu kebenaran itu. Dan ketika dia tahu kebenaran itu, dia nggak takut lagi kembali ke sana. Benar? Dikatakan Alkitab, dia berlari dan dia sampaikan di lingkungan dia tinggal itu. Padahal kalau kita lihat, dia menghindari kan, siang bolong dia mau ke sana, dia menghindari orang-orang itu. Tapi ketika dia melihat kebenaran itu dalam Kristus, dalam kabar Yesus, dia datang dan dia berkata, di sana dia tahu, dia begini, dia begini. Orang bisa bertobat. Orang berdosa, kalau kita lihat di dalam Alkitab, yang dipakai Tuhan adalah orang-orang memang gak benar. Walaupun kita lihat kebanyakan latar belakang para pendeta-pendeta, latar belakang kehidupan itu kan luar biasa. Ada yang kehidupannya macam-macam, tapi dipakai Tuhan. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita lihat di sini perempuan ini telah menjadi sahabat Yesus, telah menunjukkan iman yang hidup, iman yang tidak mati, iman yang percaya, dan kemudian berusaha memberitakan apa yang dipercayainya kepada semua orang. Tapi kadang-kadang kita ini kadang-kadang gini, lalu Tuhan itu luar biasa, lalu dikatakan, ayo bersaksi dong tentang Tuhan. Nggak mau bersaksi tentang Tuhan. Tapi kalau udah terlalu banyak kuasa Tuhan, terlalu banyak kasih Tuhan yang terjadi dalam hidup saya, beribu-ribu, tapi satu pun tidak mau bersaksi. Coba perempuan ini, satu kali dia langsung menyaksikan. Jangan salah, kesaksian bisa mengubah setiap orang. Itu kesaksian jangan diremehkan. Jangan diremehkan kesaksian itu. Kesaksian itu bisa menuntut orang bisa bertobat. Dia melihat, oh begitu ya, oh begitu ya. Tapi kalau kita pelit bersaksi, ya kita nggak bisa menjadi berkat. Kalau kita mendapatkan kasih Tuhan, kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita mendapatkan kesembuhan, kita mendapatkan berkat, lalu kita simpan untuk diri kita sendiri, ya itu aja sama sia-sia juga. Kalau bisa kita bisa menyampaikan kepada orang lain, mungkin melalui kesaksian kita ini dia mau berubah, kenapa tidak? Amin. Jadi jangan jenuh-jenuh untuk bersaksi. Bapak Ibu kasih Tuhan, di ayat 31 sampai 38. Sementara itu murid-muridnya mengajar dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, orang yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Jadi di sini percakapan Yesus dan para murid tentang melakukan kehendak Bapa dan tuaian. Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya tentang bagaimana kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang mengutus Yesus dan menyelesaikan tugas yang diberikan kepada Yesus di sini, Bapak Ibu. Dan tugas penutusan ini diberikan kepada murid-murid untuk apa? Untuk harus menuai tuaian yang sudah terlihat menguning. Jadi kalau padi sudah menguning harus dipanen, benar? Harus dipanen. Kalau dibiarkan, ya rusak. Akhirnya tidak bisa panen lagi. Dan inilah tugas-tugas para murid.
Bukan hanya tugas para murid, tugas kita juga saat ini. Masih banyak jiwa-jiwa yang butuh mengenal Tuhan. Masih banyak jiwa-jiwa yang haus akan cinta kasih Tuhan. Benar? Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, setelah bercakap-cakap dengan perempuan Samaria ini, kini Yesus berpaling kepada orang-orang yang mendapatkan keistimewaan, ya, yaitu para murid, ya, yang senantiasa dekat dengannya. Di sini bagaimana Yesus memberikan pengertian kepada murid-muridnya di sini dengan menggunakan kesempatan atau kejadian yang terjadi pada saat itu. Ya. Ketika para murid menawarkan makanan kepada Yesus di ayat 31, maka Yesus mengatakan bahwa ada makanan dalam diri Yesus yang tidak mereka kenal. Di ayat 32-34, yaitu melakukan kehendak Bapa yang mengutus Yesus dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah tugas kita. Ya. Kita mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus dalam pencobaan di padang gurun ketika iblis mencobai Yesus. Apa dikatakan untuk mengubah batu menjadi roti. Ya. Di dalam Matius 4 ayat 3 itu, ubahlah batu ini menjadi roti. Yang kemudian apa yang dijawab Yesus di sana? Yesus menjawab bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, namun dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus menekankan bahwa akan ada tugasnya untuk datang ke dunia untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Bapaknya kepadanya, yaitu apa? Untuk menyelamatkan dunia. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, makanya sama seperti perempuan Samaria yang tidak mengerti air hidup, maka para murid juga tidak mengerti makanan. Kalau dia berkata akulah air hidup, perempuan Samaria tidak memahami tentang air hidup. Kalau Yesus berkata manusia tidak hidup dari roti saja, dari makanan saja, murid-murid itu pun tidak memahami tentang makanan itu. Padahal di sini ada keistimewaan dari murid-murid tersebut. Jadi Bapak Ibu, di ayat 39 sampai 42, ayat terakhir, coba dapat dibuka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Iya Bapak Ibu, sangat luar biasa kan? Perempuan yang tidak ada apa-apanya, yang berdosa, memiliki suami banyak, yang dianggap dicemooh, hanya karena perkataannya perempuan itu bersaksi, ia mengatakan kepada aku segala sesuatu yang telah kuperbuat. 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Luar biasa. Hanya dengan perkataan perempuan itu mereka mengenal Yesus dan mereka meminta Yesus di situ untuk tinggal. Kenapa? Karena ada kerinduan mereka untuk mendengarkan kebenaran itu. Karena mereka menganggap mereka ini selama ini banyak melakukan hal yang tidak benar. Mereka mengundang Yesus untuk tinggal di sana untuk memberitakan kepada mereka kebenaran itu. Dan melalui perempuan yang tidak ada apa-apanya. Luar biasa Tuhan. Jangan dianggap sepele. Orang berdosa bisa dipakai Tuhan luar biasa daripada orang benar. Jadi kalau ada di sekeliling kita orang berdosa, kita jangan perlu menjauhi. Malah kita berkata-kata tentang kasih. Kita mengatakan bagaimana kasih Tuhan. Tanpa kita katakan percaya Tuhan, kita tunjukkan dengan sikap dan perilaku kita setiap hari. Maka itu sudah menjadi modal kita untuk orang mengenal Yesus. Di sini orang-orang ini meminta Yesus tinggal 2 hari untuk mereka bisa menjadi sahabat Yesus. Karena Yesus berkata, engkaulah sahabatku, kamulah sahabat-sahabatku. Yesus menganggap kita adalah sahabat-sahabatnya karena hanya seorang wanita
yang tidak dipandang. Banyak orang diselamatkan. Demikian.